Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal kebidanan, yaitu kasus kehamilan ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Official Bidan, silahkan di subscribe dulu. Yang mau terus lanjut kita bahas soal kasus kebidanan kehamilan, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Dan buat teman-teman yang mau request soal apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas ke soal nomor 1. Seorang perempuan usia 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 28 minggu datang ke RSUD dengan keluhan, ini dengan keluhan ya teman-teman. Mengeluarkan darah banyak berwarna merah segar dari jalan lahir namun tidak disertai dengan nyeri perut. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, dan DJJ reguler 155 kali per menit. Berdasarkan pemeriksaan USG, plasenta terletak di segmen bawah rahim. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Plasenta akreta, B. Plasenta previa, C. Plasenta increta, D. Solusio plasenta, E. Retensio plasenta. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman bidan semua, jika menjawab soal kasus kebidanan, maka pastikan dulu kata kuncinya ya teman-teman. Buat teman-teman bisa ngejawab. Jadi kata kunci di soal nomor 1 ini apa nih? Dia G2, usia kehamilan 28 minggu, dia keluar darah banyak warna merah segar, tapi tidak disertai dengan nyeri perut. Plasenta terletak di segmen bawah rahim. Pertanyaannya adalah diagnosis teman-teman. Diagnosis kasus apa nih? Kalau dia keluar darah banyak, lagi hamil, 28 minggu, keluar darah banyak, warnanya merah tapi nggak disertai nyeri. Hasil USG-nya, plasenta di bawah, letaknya di segmen bawah rahim. Apa? Plasenta akreta, previa, increta, solusio, atau retensio teman-teman? Kalau plasenta akreta itu letaknya di myometrium. Kalau plasenta previa dia di segmen bawah rahim. Kalau increta dia udah menembus otot. Kalau solusio plasenta dia lepas dari implantasinya. Kalau retensio plasenta itu adalah plasenta belum lahir setelah 30 menit proses persalinan atau setelah 30 menit dari bayi lahir. Nah, jadi dari soal nomor 1 jawabannya adalah yang B ya teman-teman, jelas plasenta previa. Kita lihat dari letak plasentanya. Tapi tanda-tandanya pun memang benar. Kalau tanda-tanda dari plasenta previa selain letaknya di situ, karena plasenta previa itu dibagi dua, ada letaknya ada plasenta previa totalis dan plasenta previa parsial. Jadi dia sama-sama di segmen bawah rahim, tapi yang satu menutupi seluruhnya dari jalan lahir dan yang satu parsial itu hanya sebagian. Nah, ciri-ciri dia yang lebih menciri-cirikan bahwa itu adalah plasenta previa. Dia darahnya merah segar. Darah merah segar ya teman-teman. Kemudian dia tidak ada nyeri teman-teman. Nah, inilah kalau plasenta previa. Sedang kalau solusio plasenta, darah yang keluar itu kehitaman dan disertai nyeri. Nah, kalau untuk DJJ ini kalau dia plasenta previa dia masih reguler, masih aman. Tapi kalau dia solusio, DJJ-nya sudah irreguler karena plasentanya lepas, bayinya terancam. Ya kan? Gitu. Paham ya teman-teman untuk kasus soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Seorang pasien perempuan berusia 25 tahun dengan usia kehamilan 36 minggu datang ke PMB diantar oleh suaminya. Kondisi pasien tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan didapatkan tekanan darah 180/110 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 15 kali per menit, DJJ irreguler, dan terdapat edema pada wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan pada kasus tersebut adalah A. Aseton urin, B. HCG urin, C. Protein urin, D. Reduksi urin, E. Glukosa urin. Apa nih kata kuncinya teman-teman di soal kasus nomor 2? Dia hamil 36 minggu. Dia pasiennya sudah tidak sadarkan diri. Dia mengalami kejang-kejang. Tensinya 180, nadinya meningkat 100, pernafasan menurun, DJJ mulai irreguler, fetal distress. Dia ada edema pada tangan, wajah, dan kaki. Maka kita curiga diagnosis dia apa ini? Diagnosisnya suspek, udah bukan suspek karena dia udah kejang-kejang dengan tensi segini, maka dia didiagnosa eklamsia ya teman-teman. Eklamsia itu adalah ketika tekanan darah ibu hamil meningkat di atas 160/100 dengan ditandai adanya kejang-kejang. Itu adalah eklamsia. Nah, pemeriksaan penunjang yang ditanya adalah pemeriksaan penunjang nih, bukan diagnosis nih yang ditanya, tapi pemeriksaan penunjang. Berarti kalau eklamsia apa nih pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan? Aseton, HCG, protein reduksi atau glukosa, teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman, protein urin. Karena untuk menunjang diagnosa preeklamsia dan eklamsia, kita harus tahu kadar protein dalam urinnya berapa pada ibu hamil tersebut gitu. Karena kita bisa katakan dia preeklamsia berat hingga eklamsi itu ketika ada kadar protein urin yang tinggi di dalam ibu hamil, ditambah juga dengan ciri-ciri dia ada odem atau bengkak ya. Kalau aseton urin itu untuk apa? Aseton urin itu ngelihat untuk pasien-pasien diabetes biasanya teman-teman, untuk melihat karbohidratnya di dalam tubuh si pasien gitu. Kalau HCG ini hormon kehamilan ya. PPTS positif itu karena ada peningkatan dari hormon HCG. Kalau protein urin itu penunjang untuk diagnosis preeklamsia dan eklamsia. Kalau reduksi urin juga untuk gula di dalam urin. Glukosa urin ini namanya adalah reduksi urin gitu, untuk melihat gula di dalam urin. Nah, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita pindah ke sini. Soal nomor 3. Seorang perempuan usia 32 tahun G1P0A0 datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil pemeriksaan abdomen diketahui TFU pasien setinggi pusat. Pertanyaannya, usia kehamilan pasien tersebut adalah A 20 minggu, B 24 minggu, C 28 minggu, D 30 minggu, E 32 minggu. Jadi apa nih kata kuncinya? Kata kunci di pasien ini dia hamil, terus TFU-nya adalah setinggi pusat. Yang ditanya adalah usia kehamilan. Bagaimana nih cara penentuan usia kehamilan? Jadi kalau dari soal ini itu metode penentuan usia kehamilannya dengan menggunakan perkiraan dari TFU ini. Karena yang diketahui di soal kata kuncinya adalah TFU pasien setinggi pusat. Maka kita harus menghafal tabelnya. Jadi kalau untuk usia kehamilan, ini usia kehamilan, ini TFU ya teman-teman. TFU. Nah, kalau usia kehamilan 12 minggu, dia ada 3 jari di atas simfisis. Kalau dia 16 minggu, dia pertengahan
antara simfisis dan pusat. Kalau dia 20 minggu itu tiga jari di bawah pusat. Kalau dia 24 minggu itu sepusat. Kalau dia 28 minggu, tiga jari di atas pusat. Kalau dia usianya 34 minggu, itu pertengahan pusat dengan PX, Processus xiphoideus. Kalau dia 36 minggu itu se-PX. Kalau dia 40 minggu itu 40 minggu ya, itu 2 jari di bawah PX. Nah, teman-teman hafalin aja. Ini kan 3 jari di atas, habis itu pertengahan, di bawah, di atas lagi, pertengahan, baru se-PX. Jadi kalau 24 minggu jawabannya sepusat. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Sekian dulu kita bahas soal kasus kebidanan tentang kehamilan. Silahkan tonton video-video selanjutnya.